Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to my channel bersama gue Inka Nibu Winka. Ya, jadi karena jujur li gue tuh salah beli mic ya. Ini seharusnya mic yang buat jalan-jalan gitu loh, buat vlog. Cuman gak apa-apa ya, biar suaranya lebih jelas aja gitu. Kalian ngedengerin lebih enak. Cuman ya ada penampakan sedikit bulu-bulu di sini, gak apa-apa ya. Oke, jadi sekarang gue mau ngebahas salah satu film horor Indonesia yang tayang di bioskop. Judulnya adalah Menjelang Maghrib. Disutradarai oleh Helvi C.H. Kardit yang dulu banget pernah bikin film horor judulnya Bangku Kosong sama Lantai 13. Lalu untuk jajaran cast-nya ada Annette Edwarda sebagai Thalia, ada Novia Bahmid sebagai Nina, Jeffrey Reksa sebagai Erlan, dan Fajar Lemineral sebagai Ahmad. Menceritakan 3 orang mahasiswa psikologi yang mereka melakukan skripsi lalu pergi ke desa untuk semacam melakukan investigasi dan menyelidiki sebuah peristiwa aneh yang menimpa seorang ODGJ bernama Nina. Menurut medis, Nina ini dianggap dia tuh ya punya penyakit semacam delusional gitu. Cuman menurut orang percayaannya dia tuh dihinggapi semacam roh, dan menurut orang pintar di sana harus dipasung menjelang maghrib karena dia seperti kerasukan dan mengeluarkan dan melakukan hal-hal yang mengerikan. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Oke, jadi kita masuk ke pros and cons-nya, ke reviewnya. Hal yang gue suka dulu, gue gak nyangka nih ternyata konsepnya itu found footage gitu ya. Jadi kalau kalian yang pernah nonton dulu tuh Blair Witch Project, The Medium, Indonesia Pernah Ada Keramat, ternyata konsepnya dengan seperti itu gitu kameranya. Plus minus sih, plusnya memang lo akan merasakan experience lo kayak berada langsung di situasi tersebut. Ya kekurangannya adalah gue saranin kan kalian nonton di bioskop nih, jangan ngambil kursi yang agak depan nih, pasti agak-agak pusing gitu. Jadi kayak kemarin gue ketiga dari belakang tuh masih lumayan aman lah ya, nggak pusing. Terus gue suka banget sama scoring musiknya tuh, kayak berasa banget kliniknya, mistisnya gitu. Apalagi pas adegan di hutan-hutan bambu itu tuh bener-bener mendukung banget sih scoring musiknya. Untuk tone warnanya juga color gradingnya tuh kayak serba nuansa coklat, bener-bener sesuai judulnya gitu. Menjelang maghrib kan biasanya suka kayak warna langit tuh kayak merah kecoklatan. Nah gitu, tone-nya tuh lumayan konsisten dari awal sampai akhir gitu. Terus juga kayak production design yang sebenarnya sederhana sih, kayak rumah di desa gitu, rumah yang creepy-nya tuh dapet sih menurut gue. Sama kayak rumah pasungnya juga sederhana, tapi dapet sih suasana horornya. Terus jadi tuh pada akhirnya sebenarnya gue appreciate pada isu yang mau diangkat, message-nya itu dia mau diangkat, gue appreciate gitu ya. Meskipun pada akhirnya di ending itu dijelasin sebenarnya ini filmnya tuh tentang apa sih gitu, pengen pesannya tuh apa gitu, karena mungkin nggak semua orang nangkep sama isi pesan filmnya gitu. Dan ya kalau lo suka sama jump scare buat seru-seruan, ini salah satu film horor yang tepat sih ya. Lumayan banyak ya jump scare-nya yang cukup dibangun dengan baik, meskipun bagi gue tetap predictable sih ya. Cuman kalau buat seru-seruan gitu ya oke-oke aja lah. Dan pada akhirnya gue baru ngeh kenapa Novia Bahmid itu kan yang dijadiin si karakter ODGJ-nya gitu, karena memang dia bisa nyanyi kan, dan suaranya bagus, cocok gitu loh memerankan karakter yang bisa dibilang cukup ikonik gitu ya, dengan rambutnya seperti itu, dengan bajunya, dan dia bisa bernyanyi dengan merdu gitu. Nah sayangnya beberapa hal yang gue kurang suka, beberapa acting dari pemeran pendukungnya tuh masih kayak kaku gitu, kayak berasa ngafal banget, kayak scripted banget gitu loh. Terutama nih yang memerankan sebagai Ahmad ya, Fajar Lemineral. Maksud gue dia kayaknya, gue yang nangkepnya karakter dia mungkin tuh dibikin jadi sosok kayak comic relief gitulah, yang karakter anak mahasiswa yang kocak konyol gitu ya. Cuma tuh serba kentang. Terus juga aduh mohon maaf nih kan ceritanya kan mau ada elemen komedi gitu ya, ada dialog yang kesannya kayak pengen agak lucu gitu, tapi tuh tidak ada yang berhasil sama sekali gitu loh. Jadi kayak kok penempatan komedinya tuh kayak zong, kayak nggak lucu gitu. Gue juga ngerasa kayaknya nih naskahnya sih ya kayak terlalu baku banget gitu loh. Maksud gue ini kan ceritanya settingnya itu kan di desa gitu ya. Sebenarnya gue baru tau belakangan sebenarnya di daerah Sukabumi gitu. Nah si nenek-neneknya itu kan nenek-nenek desa. Biasanya kan kalau orang desa ya kalau mau dibuat lebih believable tuh mungkin ngomongnya tuh lebih lebih orang deso gimana ya,
ya, atau mungkin dengan logat kedaerahan gitu. Ini kayaknya neneknya tuh cara ngomong dan dialognya itu kayak baku banget, kayak ibu kota banget gitu loh. Nah, jadi sebenarnya sih dari intinya sih gue sebenarnya paruh pertama filmnya tuh gue suka gitu, kayak lumayan lah untuk film horor Indonesia dengan konsep seperti itu, gue menikmati banget. Tapi sayangnya dari tengah sampai akhir itu kayak plotnya tuh berusaha misterinya tuh, pengungkapan misterinya tuh kayak banyak teori A, B, C, D, E, tapi pas udah menjelang klimaks ternyata malah anti klimaks, malah hah gitu doang. Kayak gue udah berspekulasi macam-macam, wah jangan-jangan ini begini, ini begitu. Jadi dari banyaknya plot yang menunjukkan oh jangan-jangan misterinya A, misterinya B, tapi tetap ada plot hole gitu. Kenapa ini bisa begitu? Kenapa bisa tukeran pasung? Tapi ujung-ujungnya malah jawabannya kita malah nemunya Z, seolah-olah kayak gitu. Gue yang masih ada beberapa part yang bisa gue nikmatin ketika kita pengen nonton film horor, lo pengen ditakut-takutin ya. Gue sih ada masih berapa yang gue emang takutnya dapet gitu ya, meskipun gitu menurut gue ya anti klimaks. Dan apalagi nih ya pas udah menjelang akhir itu udah bagus-bagus dibangun segala macam klinik, tahayul, unsur-unsur kedaerahan, terus teori-teori segala macam, tiba-tiba masuk itu lagu ya, mungkin ya soundtrack sih, gue ngerti ini soundtrack filmnya yang dinyanyikan Novia Bahmit ini, lagu bahasa Inggris yang kayak modern gitu. Gue kayak hah gimana ya, kayak nggak masuk aja gitu. Udah tahu nih unsurnya kedaerahan, tiba-tiba pakai lagunya bahasa Inggris. Duh gitu deh, bener. Apakah cuman gue yang ngerasa ini kurang nyambung? Apakah teman-teman lain juga merasakan ini kok kayak nggak masuk gitu ya? Ya tapi menurut gue sih, jadi kalau teman-teman yang misalnya dulu nganggap The Medium itu jelek, medium itu ada beberapa orang yang nggak suka The Medium, katanya ngomong mulu lah, kebanyakan ngemeng karena mereka kan formatnya mau komentari. Nah banyak yang bilang, ada yang bilang sih lebih suka ini nih, lebih serem Menjelang Maghrib daripada The Medium gitu. Ya nggak apa-apa ya, semua kan balik ke selera masing-masing gitu. Oke, jadi skor gua untuk film Menjelang Maghrib adalah segini. Nah, gimana dengan versi kalian? Mungkin ada pendapat yang sama atau pendapat yang berbeda? Just let me know, tulis aja di kolom komentar. Oke, terima kasih udah menonton. Jangan lupa dukungannya untuk like, share, dan subscribe channel ini. See you on the next video. Bye-bye.